kelihatan serius banget. Kamu tahu tidak itu, kemarin itu ada insiden percobaan bunuh diri yang dilakukan siswa berprestasi di semua unggulan, tepatnya di SMA Bhinneka Harapan loh. Oh, aku tahu insiden yang viral itu. Ya, meskipun awalnya aku nggak percaya, siswa berprestasi dari sekolah unggulan, masa punya pemikiran untuk melakukan percobaan bunuh diri? Nah, itu dia, aku juga gak habis pikir. Tapi ternyata punya unsur percobaan bunuh diri itu terjadi karena adanya perundungan siber di sekolah itu. Mungkin korban itu merasa tertekan dengan perundungannya, jadi dia mencoba untuk bunuh diri. Ih, pihak sekolahnya gimana sih? Kenapa kepala sekolah dan guru-guru tidak mengambil langkah cepat dan tegas untuk menangani kasus ini? Aneh, padahal katanya sekolah unggulan. Sayangnya tidak semudah itu, Indah. Pihak sekolah itu lebih memilih menyelesaikan secara diam-diam. Mungkin dia tidak mau sekolahnya tercemar. Rumit juga ya. Wanda, aku kenal tahu beberapa guru yang ada di sana. Ada Ibu Tita Mereka dan Pak Anton, guru senior yang sudah lama mengabdi di sana. Masa sih guru seperti mereka tidak memiliki cara penanganan yang efektif untuk menangani kasus ini? Betul itu, Indah. Guru-guru itu yang tadi kamu sebutkan, mereka itu memiliki pendekatan cara penanganan yang berbeda. Nah, Ibu Tita, dia itu lebih memilih pendekatan humanis dengan melalui berdialog dengan siswa dan menanamkan rasa empati. Sedangkan Pak Anton, dia itu lebih memilih pendekatan konservatif dengan cara memberikan sanksi yang tegas dan tetap menunjukkan bahwa gurulah yang berhak untuk mengatur siswa. Walah, begitu. Rupanya ada konflik internal ya antar guru. Wanda, menurutmu solusi apa yang tepat untuk menangani kasus ini? Kalau menurutku mungkin untuk jangka pendek korbannya bisa mendapatkan konseling psikologis yang stabil, lalu pelaku dipanggil orang tuanya untuk mereka berdialog restoratif supaya mereka sadar. Nah, guru bisa memberikan sanksi yang mendidik agar pelaku tersebut merasa jelas. Untuk jangka panjangnya mungkin perlu ada komite anti-bullying dan program literasi digital supaya siswa tersebut bisa paham batasan bermedia sosial. Wah, aku setuju terhadap apa yang kamu bicarakan, Wanda. Sekolah juga harusnya mampu mempertimbangkan pendekatan antar guru sehingga pertentangan karena perbedaan penggunaan pendekatan yang dialami oleh Bu Tita dan Pak Anton tidak terjadi. Justru mereka harusnya mengkolaborasikan atau menggabungkan kedua pendekatan tersebut agar hasilnya lebih optimal. Jadi, siswa tidak hanya takut dihukum, tapi siswa juga mengetahui dan memiliki kesadaran terhadap kesalahan yang diperbuat. Selain itu, sekolah juga harusnya melibatkan orang tua secara aktif dalam pengembangan anak mereka. Jadi, sekolah bisa memberikan sosialisasi mengenai tanda-tanda perundungan dan cara mendidik anak ketika di rumah. Jadi, bentuk penanganannya tidak hanya berasal dari sekolah, melainkan dari rumah juga. Betul banget tuh, Indah. Kalau orang tua dan sekolah itu berkolaborasi atau bekerja sama, jadi kan anak-anak tersebut bisa mendapatkan pengawasan dan bimbingan ganda. Nah, sekolah dia belajar disiplin dan empati. Nah, di rumahnya dia diperkuat dengan kasih sayang dan komunikasi yang baik. Pembangunan karakter bangsa di era digital tidak hanya bisa mengandalkan prestasi akademik. Guru masa depan harus jadi pendidik dan sekaligus teladan digital yang berintegrasi. Sekolah harus mampu berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat agar karakter anak terbentuk secara konsisten. Kalau semua pihak bersinergi, kasus perundungan dapat dicegah, anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Karakter bangsa dimulai dari ruang kelas sampai ruang digital. Mari kita bangun bersama.